Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, sampai kapan saya seperti ini? Saya sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi hidup saya tidak berubah. Tetap menderita, tetap kesulitan, tetap sengsara. Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan lupakan. Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan tidak lakukan. Saya dulu hampir terancam putus sekolah karena masalah keluarga, broken home, berpisahnya kedua orang tua kami. Lalu orang tua kami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tapi alhamdulillah, dengan ikhtiar, usaha, doa, alhamdulillah saat ini walaupun saya tidak kaya raya, tetapi insya Allah cukup untuk makan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada beberapa hal yang harus mungkin kita perbaiki supaya hidup kita itu berubah, ya. Berubah menuju arah yang lebih baik. Atau bagaimana cara kita supaya kita keluar dari penderitaan dan kesengsaraan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin dengan diri sendiri, yaitu percaya dengan kemampuan sendiri. Guru-guru saya dulu menyampaikan bahwa alam semesta ini bersifat dualisme. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada luar, ada dalam. Apa yang ada di kanan itu sama seperti apa yang ada di kiri, di atas, dan apa yang ada di bawah. Maka guru saya menyampaikan bahwa manusia itu adalah miniatur alam semesta. Tidak ada orang yang bisa mengukur keluasan alam semesta jagat raya ini. Begitu pula tidak ada orang yang bisa mengukur keluasan dan kedalaman hati seseorang. Jadi manusia itu, kata guru saya, adalah miniatur alam semesta. Mungkin di dalam fisika kita diajarkan ada 4 gelombang yang mengatur alam semesta seperti gravitasi, elektromagnetik, nuklir daya besar dan nuklir daya kecil. Dan itu ada pada diri kita. Jadi kita bisa mengolah itu semua. Maka manusia itu, kata guru saya, adalah miniaturnya alam semesta. Maka kan ada dalam kaidah tasawuf dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka apabila Anda ingin merubah hidup Anda, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah yakin kepada diri sendiri.
percaya diri, yakin dengan kemampuan diri, yakin dengan diri sendiri, percaya diri. Ya. Setiap orang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi-potensi tertentu. Sehingga saya tidak bisa menjadi Anda juga tidak bisa menjadi saya. Kita sama-sama memiliki potensi dan kita sama-sama memiliki karakter dan pemikiran. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah percaya diri. Ini untuk merubah jalan hidup Anda. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Insya Allah. Jadi saya menyampaikan ini tidak hanya kepada tuan-tuan, tapi saya berpesan kepada diri saya sendiri. Jika ingin merubah hidupmu menuju arah yang lebih indah, lebih nikmat, lebih barokah, perbaiki sholat. Karena hanya satu zat, ya, hanya satu yang tidak terikat oleh dimensi, yang menguasai segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bersama Allah, maka kamu miliki segala-galanya. Namun jika kamu kehilangan Allah, maka kamu kehilangan segala-galanya. Maka cara yang kedua adalah perbaiki salatmu. Cara yang ketiga, tuan-tuan, adalah dengan sering bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Alam semesta ini diadakan daripada Nur Muhammad atau Saripati Muhammad. Mungkin tuan-tuan pernah mengerti atau pernah belajar tentang hal ini bahwa Nur Muhammad itu adalah manifestasi pertama atau tajalli a'yan sabita. Dari Nur Muhammad ini diciptakan alam semesta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dianalogikan, Nur Muhammad itu adalah PLN-nya. Sedangkan kita ini adalah lampu-lampu di rumah. Jadi listriknya itu atau energinya itu adalah Allah. Jadi gembongnya itu adalah Nur Muhammad, PLN itu adalah Nur Muhammad, energinya dari Allah. Lalu dari Nur Muhammad ini, dari PLN ini dialirkan kabel-kabel sampai ke rumah kita. Dan lampu di rumah kita adalah ruh kita, adalah diri kita. Maka alam semesta ini itu seperti itu. Maka sering-sering bersolawat. Jika Anda ingin berharap sesuatu, mungkin belum punya rumah, mungkin belum punya HP, mobil, pekerjaan, maka yakin sama diri sendiri, perbaiki sholatmu, dan yang ketiga bersolawatlah. Yang ketiga sholawat. Namun mengerti kuncian seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nur Muhammad itu ibarat PLN, energinya dari Allah. Lalu alam semesta ini adalah pencaran-pencaran kabelnya itu. Ada yang menghidupkan lemari es, ada yang menghidupkan rice cooker, ada yang menghidupkan lampu, ada yang menghidupkan TV. Nah itu ibarat alam semesta. Jadi kita terhubung dengan itu. Maka sering-sering sholawat apabila ada hajatnya. Jalan yang keempat adalah dengan tahu potensi diri. Ya, mengenal diri, mengenal potensi diri. Jika Anda seorang ikan, maka Anda jangan bekerja di pohon. Ikan akan terlihat bodoh jika dilihat bagaimana cara ikan memanjat pohon. Dia akan terlihat bodoh. Tetapi lihatlah ikan bagaimana cara dia berenang. Maka ikan akan terlihat cerdas atau pintar. Begitu pula monyet akan terlihat bodoh ketika kita melihat monyet dengan bagaimana cara dia berenang, menyelam di dalam kedalaman.
Tetapi monyet akan terlihat pintar ketika dia dilihat dengan bagaimana cara dia memanjat pohon. Artinya apa? Kenali potensi Anda. Ya. Kenali potensi Anda, karakter Anda, kelebihan Anda. Lalu hiduplah di mana tempat Anda dihargai. Di mana potensi Anda itu berharga. Ya. Jadi ini jalan yang keempat. Yaitu dengan mengenal potensi diri dan karakter diri. Maka jika disimpulkan, apabila Anda ingin berhenti menderita, keluar dari kesengsaraan, merubah hidup Anda yang terus monoton, pertama adalah yakin kepada diri sendiri, kemampuan diri itu percaya. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Yang kedua, perbaiki sholat. Ya. Yang ketiga, bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah mengenal potensi diri. Jadi, yakin kepada diri sendiri, perbaiki sholatmu, dalam hal ini sholat 5 waktu, sholat tahajud termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Yang keempat adalah mengenal potensi diri. Insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saya dulu pernah tidak makan 2 hari, 3 hari di pondok, ya. Karena tidak ada yang harus dimakan. Saya tidak punya uang, rumah saya, keluarga saya broken home, berpisah, dan tidak memiliki kerjaan tetap, ya. Bahkan saya sampai hampir terancam berhenti sekolah karena tidak adanya biaya, tapi Allah selamatkan saya dengan memberikan saya juara umum dan digratiskan di sekolah. Dari pengalaman hidup saya ini, saya merasa mungkin harus ya memberikan tips-tips kepada orang-orang, adik-adik saya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mulai yang saat ini sedang berjuang, yang masih kesusahan, kesengsaraan, kelaparan, lain sebagainya. Maka saran saya lakukan hal yang empat yang saya sampaikan tadi. Walaupun saat ini saya belum punya jet pribadi, ya, belum punya Lamborghini, tapi insya Allah saya bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdulillah sekarang saya ada makanan, saya ada pakaian, ada jam tangan, ada HP, ada motor, ada mobil. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi jangan pernah menyerah tuan-tuan, ya. Manusia mungkin boleh tidak punya uang, manusia mungkin boleh tidak punya keluarga. Tetapi dulu saya tanamkan pada diri saya adalah kita tidak boleh nggak punya harapan. Mungkin kita nggak punya keluarga yang mendukung, nggak punya duit, nggak punya kendaraan, nggak punya fasilitas. Tapi kita harus tetap punya harapan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.